menjawab, 5 menit membantah, 5 menit menutup. Itu. Jadi ketika kamu ditanya, kamu hanya fokus untuk menjawab pertanyaan itu. Begitu juga ketika saya ditanya, saya hanya fokus untuk menjawab tanpa ada komparasi apapun. Komparasinya nanti putaran setelahnya. Karena simpel. 3, 5, 5, 5 gantian. 3, 5, 5, 5 gantian. Ngerti? Ini supaya semua pertanyaan itu tahu ya, semua pertanyaan sudah bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab, langsung terbukti. Jadi kita main data di sini, bukan main cepet-cepetan melintir lalu supaya ada yang enggak melintir bro. Perkawinan itu tertulis semua di Bible. Mana itu melintir? Cepet lah. Ya, jadi oke, aturannya tahu ya, 3 menit bertanya, 5 menit menjawab tanpa lompat-lompat. Jadi tetap kalau pertanyaannya ini, pertanyaan itu harus dijawab tentang keimanannya saja, nggak lompat-lompat. Nanti baru setelahnya giliran lagi bisa. Lu kan bisa pakai bahasa singkat, nggak mirroring gitu loh. Kan bisa. Memang nggak, tidak ada mirroring, betul. Nah, ya, oke, bagus. Kebanyakan mirroring. Silakan. Mau dari kamu dulu atau dari saya dulu? Dari ini dulu lah, dari siapa? Dari hostnya dulu lah, tuan rumah. Oke. Ini temanya ini tentang apa nih yang mau di ini? Kalau gini, kalau pecah perawan di Islam itu kan nggak ada satupun yang membantah. Kalau kamu mau membantah itu? Enggak, kalau pecah perawan itu nggak ada masalah. Pecahin perawan Tuhan itu yang bermasalah. Gue mau bahas ke situ gue mau memberitahukan satu Islam bahwa Tuhannya kiamat itu dikawinin manusia. Itu yang pengen gue tahu. Kamu nggak usah panik, serius nggak usah panik ya. Ini bukan panik, gue pengen satu Indonesia tahu gitu loh. Ya nanti kita berikan aja di tempat. Nggak usah saya dikawinin manusia. Perjanjian tema saja. Kamu udah ngomong kemana-mana gitu loh. Jadi kan mana timurnya? Ya ini sabar, kita lagi ngatur tema dulu. Kalau seperti itu, temanya mengawini bidadari atau mengawini Yesus, mana yang waras? Itu temanya. Ya, temanya tentang Yesus ini adalah juru selamat atau korban pelecehan seksual. Gua mau bawa ke sana. Ya dah, oke. Kalau begitu gampang ya, tentang kawin itu saya. Oke. Iya, kawin di sosok itu loh. Ya, ngewek ya dalam tanda kutip ya. Oke. Iya, ngewek. Iya, bagus gitu. Oke, ini mau dari Kores dulu atau mau dari saya? Dari lu dulu. Saya dulu yang bertanya. Loh, opening statement lagi mana sih? Lu PA banget. Opening statement gimana? Lu bahas tadi perkawinan surga itu gimana? Nanti gua ngomong perkawinan di Islam itu gimana? Oke. Ya. Oke. Oke. Saya bukakan ya. Nih. Tenang. Saya bukakan dalilnya semua. Gitu, gue juga buka dalil gua kan gitu enak. Iyalah. Gak mungkin kiamat itu gak ada dalil itu udah mustahil. Oke. Sialnya jangan dijalanin dulu dong Habib. Bentar. Orang gua nggak lihat timernya, Pak. Itu putih semua layar. Lu kelihatan Aldo. Kores, nama saya Ki Ahmad. Nanti kalau kamu bisa membantah dalil saya pakai dalil, ya bukan pakai asumsi lo ya, pakai literatur dari kekristenan, baru saya ongkep supaya gua dari ibu lu gua data gua kalau nama lu Alda. Loh, ya kita buktikan saya bener kok itu. Kenapa sih kalian itu? Ibu lu sudah mengiyakan? Siapa? Ibu lu udah mengiyakan bahwa itu suara anak saya. Ibu saya siapa? Tadi yang pakai jaket bonek di Kores, kamu jangan seperti anak-anak lah. Kalau ada dengar dulu. Kalau ada orang bawa fotomu kepada ibumu bilang apa? Oh iya betul ini anak saya. Masa juga? Oh ini bukan nama anak saya. Kan gak nyambung kamu ini. Kan kocak. Tapi waktu ditunjukin foto sama suaranya dia ngakuin. Ketika ibunya si Alda itu ditanya, Bu, ini anak ibu nggak? Iya itu anak ibu.
Oh kamu nggak tanya, Bu, misalkan ini kiamat ini anak ibu nggak? Oh Loh nggak. kan ditanyain, Bu ini suara anak ibu nggak pakai foto kiamat ini? Iya bener ini suara anak saya. Bu Yoyo kan gitu dia bilang ke ibu-ibu ini. Kalau suara ini kan ambigu. Orang banyak yang suaranya mirip Pak Jokowi. Enggak, suara lu tuh udah cocok. Di kepolisian itu udah dinyatakan udah sama suara. Ya terserah Anda, tapi saya Udah lah, enggak. saya Dialog lah. Saya buktikan kali ini kalau kamu bisa membantah dalil saya dengan dalil, saya akan on cam, oke? Ya sama juga. Gue juga ngomong kayak gitu kan tadi. Lanjut langsung lah. Oke, ya. Oke. Baik. Ya, kita mulai di mute. Oke. Oke, ya baik. Shalom ya teman-teman ya. Jadi luar biasa pada hari ini kita akan berdiskusi ya tentang kawin di surga. Kawinnya seperti apa ya model-modelnya nanti kita akan membahas. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan tentang iman Kristen itu seperti apa ya. Di dalam Matius Wahyu ya. Wahyu 19 ayat 9. Di sini diterangkan ya tentang perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar suara himpunan banyak orang seperti desau air bah dan seperti geru-geru yang hebat-hebatnya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi jemaat ini yang bertemu dengan Mesias, dengan Yesus Kristus, itu dikatakan sebagai mempelai wanita, dan Kristus itu yang menjadi kepala. Ya, 1 Korintus 11 ini kecerdasan. 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi artinya apa? Ketika Kristus itu bertemu dengan jemaatnya ini yang dia itu adalah gerejanya, bersatunya itu disebutnya sebagai perkawinan anak domba. Karena perkawinan itu berbicara tentang mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Allah ya, kasih Tuhan itu yang maskulin itu ketika bertemu dengan jemaatnya ini, ya makanya dikatakan begini di dalam Hosea 4 ya, coba Hosea 4 ayatnya yang ke nih, coba boleh di pause sebentar, di pause dulu. Oke, ini Hosea 2 ayat 1 dilanjutkan, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Jadi jemaat ini, bangsa Israel itu, kita ini kan kekristenan ini adalah bayangan dari bangsa Israel itu. Makanya Kristus mengatakan, ada dombaku yang di dalam kandang ini, tapi ada yang di luar kandang ini, dan itu semua harus digembalakan oleh satu gembala. Yohanes 1 ayat 16. Nah, makanya ia itu bukan istri berapa ketika mereka menyembah berhala itu loh. Nah ini terkait konteks tentang zina rohani. Nah oleh sebab itu ketika dikatakan oh di surga itu ada pecah perawan, ada remas dada montok dan seterusnya, itu bukan ajaran Kristen, karena Yesus itu mengatakan perkawinannya itu bukan perkawinan fisik, tetapi berbicara tentang beranak cucu di dunia itu berbicara tentang bagaimana manusia ini itu memiliki free will untuk beranak cucu, dan ketika genap jumlahnya dan ini sudah dihakimi, maka tujuan untuk beranak cucu itu tidak ada lagi di surga itu, karena itu semua sudah selesai. Jemaat ini sudah terbentuk. Ya.
Makanya Matius 22 dikatakan di sini, kamu sesat sebab kamu tidak melihat dalam kitab suci maupun pasal itu apa? Kalau mengatakan ada apa? Ada siapa yang menjadi istrinya ini? Siapa yang dari kedua orang itu? Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi perkawinan anak domba itu bukan perkawinan antara suami dengan istri yang dalam konteks secara fisik. Sekarang dipikir baik-baik. Kalau Tuhan, boleh di pause bentar, saya mau bukakan sebentar. Di pause dulu. Oke, sebentar ya, saya ingatkan. Oke. Kalau Tuhan itu memberikan surga yang seks ya perawan, termasuk sepeda motor dan seterusnya. Bagaimana dengan iblis? Sedangkan Tuhan memberikan keselamatan iblis ini membawa kepada kebinasaan. Selalu ini bicara tentang terang dan ini adalah gelap. Maka kalau Tuhan itu memberikan konsep tentang seks, maka iblis itu konsepnya apa? Kudus. Apakah iblis kudus? Jelas tidak. Makanya tidak mungkin Tuhan itu memberikan ajaran-ajaran yang tidak senonoh. Pecah pawang akan 7 tahun. Ya, kalau kamu mau katakan sama, oh ini sama nih, berarti kamu mengatakan Tuhan sama dengan iblis, berarti kamu menyembah iblis. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan Kores dipaparkan tentang keimanannya. Wah, mantap Alda. Nah gitu dong. Jadi lu tuh harus bisa tidak nyerempet-nyerempet Islam ketika sedang menjelaskan. Tunggu ya. Oke, siap. Ini gue open dulu. Terus login. Siap begini. Ya. Oke. Alhamdulillah, silakan diputar waktunya. Ya, terima kasih untuk waktunya ya kawan-kawan di roomnya Alda Victory dan juga yang di bawah yang menyaksikan. Topik kita kali ini tentang perkawinan di sorga, mana yang waras gitu kan, mengawini Tuhannya sendiri atau mengawini bidadari kayak begitu gitu. Dan sekarang gue akan menjelaskan tentang keimanan Islam gitu, dimana dalam Islam itu hubungan keluarga berlanjut sampai ke surga gitu. Kita bisa lihat di surah Arad ayat 23. Di sini Allah berfirman, surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu gitu, dari semua pintu. Nah, di sini ini adalah satu-satunya surga di mana tidak seperti agama lain yang surganya itu dia diceraikan gitu, dipaksa cerai. Dan sehingga hidupnya masing-masing dan jadinya nggak ada tujuan gitu. Buat apa mereka hidup di dunia, mempunyai anak yang dikasihi, istri yang cantik, orang tua yang disayangi, tapi ternyata di surganya dicerai-berai gitu. Nah, di Islam enggak, semua hubungan yang ada di dunia mereka akan berlanjut sampai ke jannah atau ke surga. Lalu kemudian ketika dibahas-bahas oleh orang-orang pembenci Islam tentang bidadari, perlu diperhatikan 72 bidadari itu adalah salah satu dari 6 keutamaan. Ini dari Sunan Tirmizi 1586 ya. Ini dari 6 keutamaan. Jadi salah satunya mendapatkan 72 bidadari. Jadi kalau misalnya ada muslim itu meninggal karena asam lambung kan di rumah sakit, nggak dapat bidadari, bre. Gitu. Dan ini dinikahkan ya, bukan dikawinkan. Karena kalau kawin itu binatang. Kita bisa cek di KBBI. Kawin KBBI. Mana dia? Nah ini. Nah,
manasik kawin itu. Melakukan hubungan kelamin, berkelamin, nah itu untuk hewan, bersetubuh, nah ini ya kawin ya. Jadi yang pertama kalau dia verbanya itu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin, berkelamin. Jadi kawin itu bisa juga disebut melakukan hubungan kelamin, kayak gitu. Berbeda dengan Islam, Islam itu nikah. Nikah itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu ayah dari istri dan calon suami dari calon istrinya. Nah gitu. Itulah yang Islam itu memanusiakan manusia. Tidak seperti agama pembenci Islam gitu yang menyamakan pernikahan manusia dengan binatang, khususnya domba, kayak gitu. Nah lalu kemudian sering dibawa mengenai penis-penis dan pecah perawan, itu biasanya dibawakan di Sunan Ibnu Majah gitu kan. Allah Azza wa Jalla menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya. Kemudian dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo gitu. Nah ininya kadang nggak dibawain gitu. Ini dari Abu Thahir Zubair Al-Lizai, doif dia gitu. Jadi di dalam surga Islam yang ada hanya pernikahan manusia dengan manusia. Najis sekali kalau misalnya di surga itu ada manusia mengawini Tuhan gitu loh. Ini Tuhan serendah-rendahnya Tuhan, dan Tuhan ini tidak layak menjadi Tuhan. Dia layaknya masuk neraka karena dia bisa-bisanya dikawini oleh sesama manusianya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah gitu. Ya, jadi kita lihat di sini tidak ada Tuhan mengawini manusia, tidak ada. Di Ar-Ra'd ayat 23 gitu. Berbeda dengan Tuhannya penghujat Islam gitu. Mereka ketika masuk surga menggunakan jas dan dress karena bersiap-siap untuk berkawin, berhubungan kelamin dengan Tuhannya sendiri gitu. Jadi di Islam itu tidak ada misalnya nanti masuk surga ini 1,9 miliar umat Islam gitu kan berpikiran jorok seperti itu gitu. Tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu di sini ingin gue sebarkan, dan untuk seluruh muslim di Indonesia kalian harus tahu cara membantah perkawinan dengan bidadari itu dengan mereka mengawini Tuhannya sendiri. Sebarkan ini sebanyak-banyaknya dan kalian harus bikin ini satu nasional. Oke? Thank you, mantap. Tes. Suara saya udah jelas? Jelas. Oke, sekarang giliran ini ya. Giliran pertanyaan dari saya, terus nanti 5 menit menjawab ya. Lalu 5 menit 3 menit pertanyaan saya, lalu 5 menit Kores menjawab pakai Kelly ya, terus 5 menit saya membantah jawaban dari Kores, lalu kemudian 5 menit kemudian Kores menutup dengan jawabannya dia itu ya. Jadi letak menutup jawaban ini sifatnya ini memang diskusi yang damai, yaitu apa? Keimanan yang ditanyakan lah yang menutup dari akhir pertanyaan itu. Oke ya. Ini 3 menit. 3 menit Pak, untuk pertanyaan itu 3 menit dulu jawab. Ya sebentar ya, sebentar saya ingatkan dulu. Sebentar. Saya bikin new tab, soalnya udah banyak sekali ini. Sebentar ya. Kita dari ngejawab aja kita main keras ikhwannya, kita main keras, kita siksa. Oke, saya buka dulu kameranya. Periksa dulu ini. Shalom ya teman-teman ya semua. Oke, saya bukakan. Sebentar. Masih belum selesai. Masih belum Pak. Belum dari sebentar. Saya lain ini. Pertanyaannya belum saya ini kan soalnya. Ini banyak ini data-datanya soalnya. Oke, terus buka Quranunya. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Nanti saya
paparkan supaya bisa nyambung ya. Lama. Tenang aja. Oke. Baik, pertanyaan saya ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau seandainya ini analogi sederhana. Kalau Tuhan sama iblis ini kan terang dan gelap. Pasti rancangan untuk surganya ini pasti berbeda. Nah, kalau Tuhan mau memberikan misalkan seks, lalu iblisnya itu bertentangan, berarti iblisnya kudus. Ini bertentangan dengan sifat iblis. Iblisnya nggak mungkin kudus. Artinya apa? Tuhanmu ini itu hoax. Ini bukan Tuhan. Ini udah jelas. Ini premis yang salah. Kalau kemudian mau dikatakan ya iblis sama seks juga, berarti Tuhan sama dengan iblis karena sama-sama seks, kan begitu. Nah, sedangkan kalau saya bukakan ini ya di dalam Ibnu Qayyim ini, Tamasya ke Surga, halaman 360, ternyata di sini dikatakan apa kesibukan mereka? Ibnu Abbas menjawab apa? Memecahkan keperawanan gadis-gadis muda. Lalu apa? Mengaliri nafsu syahwatnya selama 70 tahun. Jadi ini siksaan sebenarnya dengan 70 tahun. Tidak merasa loyo atau kekuatan yang menurun. Lalu ternyata perempuan-perempuan ini dikatakan apa nih? Ini kitabnya ya yang saya tunjukkan. Nih, surga neraka ya. Ini saya tunjukkan. Ternyata perempuan-perempuan ini disiksa nih. Ketika wanita beriman memasuki surga, ia memasukinya seperti yang telah saya katakan sebelumnya dengan ciptaan baru. Baju egois dan kecemburuan. Jadi perasaannya wanita ini justru dihilangkan. Dia nggak memiliki rasa memiliki kepada suaminya karena suaminya bebas untuk tegang 70 tahun ngewe sama bidadari-bidadari itu, dipecah keperawanannya, lalu dikatakan dadanya montok. Jadi standar kecantikan ini udah bergeser nih. Anak gadis-gadis menunjukkan Al-Quran ini karangannya Muhammad, karena kok cewek cantik kok dadanya montok ya. Bukankah itu perempuan itu bukan sekedar dada yang diremes-remes. Jadi ini menunjukkan otak selangkangannya Muhammad, nabinya Islam itu memang nyata. Makanya Muhammad menjual anak kecil di dalam hadis Muslim 3299. Keperawanannya dijual sama Muhammad, ya. Dan juga tentang binatang, ini saya paling suka sekali kalau Islam berani masuk ke area ini, karena di dalam Tirmizi 1375 dikatakan barang siapa menggali binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Dan ini dikatakan apa? Di sini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Dan kalau Anda cek di dalam fatwa 325030, ternyata menggauli binatang itu dikatakan apa? Tidak membatalkan puasa atau haji adalah benar. Jadi yang ajarannya seperti binatang adalah ajaran Islam, karena menggauli binatang bahkan tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Makanya ini banyak contoh-contoh ya, sampai Opoma puasa 300 kali. Silakan dijawab. Terima kasih. Itu tadi bertanya ya? Iya, itu pertanyaannya tuh. Karena seperti itu berarti disurgakan seperti itu. Silakan dijawab. Bantah. Aman, udah itu aja. Masih belum bisa mengalahkan di mana manusia mengalami Tuhan. Jalankan. Ya, belum dong, jangan emosi dong. Ini kan gue mau jawab ya. Itu masih belum bisa mengalahkan Tuhan mengawini manusia. Iya ya. Ini kan gue menjawab ini. Kenapa marah? Gue mau menjawab, ini waktu gue gitu. Ini fokus, saya pun nggak akan lompat-lompat. Fokus. Memang gue nggak lompat. Ada gue bawa Bible. Ada gue bawa Bible. Sip, mantap ya. Ya gitu. Jadi kawan-kawan gitu loh, tetap itu tidak bisa meruntuhkan dan mengungguli di mana ada manusia mengawini Tuhannya sendiri gitu. Tuhan seperti apa ini? Seperti yang gue bilang, untuk menjawab apa yang dikatakan Alda, ini hadisnya udah gue bawa mengenai penis dan tidak loyo dan lain-lainnya, di mana Alda tidak berani membawakan derajat dari tafsir dan juga hadis yang ada. Gak berani dia. Nih, ini gue buka lagi yang di sini. Nah. Tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Ini doif. Biar selamat datang di kebenaran, gitu kan? Lalu kemudian soal menggauli binatang. Kita lihat di sini. Dia membawakan barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukum atasnya. Ini hukuman bukan hakem dalam bahasa Arabnya, tapi had.
Gitu. Had itu adalah sesuatu yang dari Allah atau Rasulnya. Sehingga ini nanti jatuhnya ke tahzir. Hukum tahzir itu ada di Al-Quran, di mana nanti para hakim harus memberikan seadil-adilnya hukuman kepada orang-orang tersebut. Nih ya, nah di sini. Lu lihat aja di sini. Haddasana bidalika Muhammad Basori. Nah di sini nggak ada, hanya had di sini. Haddasana. Bukan hukum, bukan hukum. Gitu loh. Jadi di sini tuh tidak ada had atasnya. Terjemahannya salah. Selamat datang di kebenaran. Ini terlalu mudah untuk gua jawab gitu. Dimana Islam itu sangat-sangat melarang apa yang disebutkan Alda, apalagi Tuhan dikawini oleh manusia, itu nggak ada sama sekali. Kita balik lagi aja ke sini. Dalam surah Ar-Ra'd 23, ini adalah ayat andalan dari Islam yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu. Tidak ada di sini manusia mengawini Tuhan, tidak ada gitu. Jadi yang iblis itu bukan Tuhannya Islam, tapi Tuhan yang sukarela dikawini oleh ciptaannya sendiri. Jadi itu jawabannya udah dibantah ya. Pertama soal hadis ini, lalu kemudian apa? An-Naba 33 ya yang belum ya. Kita buka An-Naba 33. An-Naba 33. Nah, kita lihat coba apakah ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Alda Victory ini sama dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an. Nah, ini An-Naba ayat 33. Wakawa iba ataroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Mana dadanya di Al-Quran tuh, mana dada montok dan segala-galanya, mana Alda? Di mana itu? Mungkin bukan terjemahan yang ini, mungkin bukan terjemahan ini. Kita tafsir coba. Wakawa iba ataroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Loh, nggak ada anjir. Di mana ini tete itu tuh, di mana ada tete itu? Terjemahan siapa? Gitu loh, my brave, gitu. Jadi lu sebelum kemana-mana, Al-Qur'annya lihat dulu gitu sama hadisnya. Gua aja soal skriptura nih. Gua membahas manusia dikawini, Tuhan dikawini manusia. Gua itu soal skriptura, gitu. Kalau lu mana sekolah skripturanya mana? Ini mana tetenya mana? Aduh, Alda. Jadi apalagi yang belum gua jawab? Kayaknya udah semua gua jawab. Sehingga balik lagi kita bahas kesini aja ya. Nah, ketika ini doif, gue berani bawakan derajat hadisnya gitu. Ini doif, tapi dipakai oleh kawan-kawan dari Alda gitu. Artinya apa? Mereka mempunyai keimanan yang dimana harus datang dari sesuatu yang lemah. Sesuatu yang lemah apa ya? Lemah syahwat gitu loh. Baik antara otak, roh maupun jiwanya. Karena sesuatu yang doif kok dibawa gitu. Mana derajatnya? Itu yang gua tanyakan. Mana derajat dari hadis yang lu bawa? Mana derajat dari tafsir yang lu bawa gitu? Masa nggak kayak gua berani bawa kayak gini nih? Gitu. Enak gak sih bubuk ketika ngebahas Islam? Enak gak sih bubuk ketika sedang menyerang tuh enak gak sih? Gitu loh. Coba gue pengen tahu ini derajatnya di mana tadi yang dibacakan itu. Gue pengen tahu gitu loh. Gitu my bro ya. Karena ini kalau di sini ya, penis yang sudah loyong, vagina yang rampah gitu, itu doif bre. Nggak perlu dibawa-bawa lagi gitu. Masa keimanan lu datang dari yang doif? Kan gitu ya. Ini ada berapa lagi ya? 5 detik gua wakafkan, silahkan Alda untuk konterannya. Oke, boleh? Bentar. Saya perbesar dulu ininya. Ini sangat mudah ya. Mungkin Kores belum sampai sini nih belajarnya. 5 menit. 5 menit Pak. Tadi kan 3 menit, 5 menit gitu. Oke? 5 menit. Sudah di situ? Oke. Jadi yang sebetulnya ya yang saya bacakan ini bukan hasil karangan saya, tapi ulama Anda.
Ya, termasuk juga tafsir ringkas Kemenek pun. Kemenek nih, Kementerian Agama. Katakan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara. Mantap. Tuh. Ini Kemenek yang ngomongin ini. Lalu kalau ngomongin dasarnya apa sih? Kiamat saya mau belajar dong supaya saya ini nggak KO gitu. Nih kita sini ya. Nih saya kasih dalilnya nih. Kalau kamu bilang ini kok bubuk terus, Anda yang bubuk nih, lihat nih. Ya lihat ya. Ini saya langsung tunjukkan dari Ibnu Katsir. Bidadari yang sebaya usianya Ibnu Abbas dan Mujahid, serta selain keduanya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa makna kawaib ialah nawahid, yakni bidadari yang dadanya tuh lagi kencang ya, tidak bergaya karena mereka masih gadis, lagi berusia remaja. Ya, semuanya sebagaimana yang telah disebut di dalam surat Al-Waqiah. Loh, kamu nggak ngerti Al-Waqiah? Ya, bukan Al-Waqiah. Nih, saya tunjukkan di 1015. Ini sengaja nih jebakan Batman sebetulnya. Nih, Jalalain jilid 2 ya 115. Di sini ternyata ada pecah-pecah perawan, guys. Nih, lihat nih. Al-Waqiah 35:36. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung. Maksudnya apa? Bidadari yang jelita lagi cantik itu kami ciptakan tanpa melalui proses kelahiran terlebih dahulu. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Ya, ini apa? Perawan semuanya. Setiap kali suami-suami mereka menggaulinya, jadi digaulinya secara langsung ini, dan kemudian dikembalikan lagi. Ya, para suami itu menjumpai mereka dalam keadaan perawan kembali. Tuh. Ya, ini menantangkannya tadi dijelaskan itu tentang pecah perawan. Jadi Anda nggak memikirkan perasaan wanita ketika suaminya ngentot sama bidadari, lalu kemudian itu menengok istrinya ini disakiti. Kenapa seperti itu? Karena junjungannya Quraisy, junjungannya umat Islam itu KDRT kepada istrinya. Bayangkan Aisyah dipukul sama Muhammad perkara ranjang. Di dalam hadisnya saya 2010, hadis Sahih Muslim 1619, Muhammad itu memukul istrinya perkara ranjang. Bayangkan, ini junjungan macam apa nih dikatakan ini penyelamat kami, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul, ya Rasul. Ya, yang kelakuannya gitu buang aja di tong sampah. Kelakuannya aib, ya ngambil bini orang, nggak nikah, ya nggak ngasih mahar, langsung saja buka kamar, buka celana, turun celana. Pantesan Aisyah mengatakan begini ya, aku tidak mau Allah menceritakan itu hal nafsumu. Ya, di dalam Bukhari 4721 mengikuti hasratmu terus. Jadi perempuan disakiti terus, nggak di dunia, nggak di akhirat, disakiti terus perasaannya. Karena apa? Karena baju egoisnya ini cemburunya dihilangkan oleh Allah. Nggak punya perasaan lagi, nangis kau. Dan ternyata ajaran menggauli binatang ya. Tadi Quraisy ini dia lupa ya tentang ayat Al-Quran tentang hukum ta'zir. Kamu belajar hukum ta'zir dulu. Hukum ta'zir ini tidak pakai Al-Quran dan hadis. Nah, ini artinya menentang Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 44 dikatakan ini, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu apa? Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya, jadi Anda tidak bisa kemudian mengatakan, oh itu ada ta'zir. Ta'zir itu maunya sih ulama-ulamamu, karena Quranmu, hadismu itu tidak melarang itu. Ada nas wal mansukh. Makanya dikatakan apa? Beberapa ulama muslim telah memutuskan bahwa melakukan hubungan seks dengan binatang tidak membatalkan haji atau puasa. Logikamu dipakai Quraisy. Ngomong kasar aja ketika naik haji bisa batal. Lah kok ngewek sama binatang? Ternyata ngewek sama binatang hukumnya tinggal apa? Tinggal cuci burung, tinggal mandi tok ini loh. Imam Nawawi. Karena ini ajaran Islam yang